Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Teman-teman, pada tayangan kali ini kita coba melihat pengalaman kawan-kawan dari Insan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme pengelolaan arsip yang dilakukan oleh para kawan-kawan di sana diharapkan bisa menjadi contoh untuk melakukan kegiatan kearsipan yang lebih baik. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Setiabudi 201C, Srondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang. Dan UPT Perpustakaan Daerah terletak di Jalan Sriwijaya, nomor 29A, Semarang. Pada tahun 2008, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Pergub nomor 87 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 terbentuklah Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan saat ini. Dengan satu visi, arsip dan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah. Maka Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggara kearsipan melalui pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis baik arsip aktif, arsip inaktif, maupun arsip vital meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengurusan surat. Pengurusan surat masuk dan keluar berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2003 tentang pedoman pengurusan surat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Prosedur pengurusan surat masuk. Prosedur surat masuk dilaksanakan secara sentralisasi melalui unit kearsipan, yaitu di Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan tahapan sebagai berikut. Penerima surat. Menerima surat yang disampaikan oleh caraka, petugas pos maupun perorangan, kemudian meneliti kebenaran surat. Apabila salah, maka segera dikembalikan surat tersebut, membubuhkan paraf dan mencantumkan nama serta tanggal sebagai bukti penerimaan surat, serta mensortir surat berdasarkan surat dinas biasa, rahasia, maupun pribadi. Pencatat surat. Membuka sampul atau amplop surat dinas biasa, kemudian menginput data dalam aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis atau SKD
yaitu nomor urut pencatatan surat, tanggal surat diterima, tanggal surat diteruskan, kode klasifikasi, indeks surat, asal surat, nomor surat, isi ringkas, lampiran, dan upload digital. Kemudian, mencetak kartu kendali surat masuk rangkap 3, warna putih, kuning, dan merah, dan mencetak lembar disposisi. Selanjutnya, surat yang dilampiri kartu kendali dan lembar disposisi diserahkan kepada pengendali surat. Pengendali surat. Kartu kendali surat masuk rangkap 2, warna kuning dan merah, dan lembar disposisi diserahkan kepada pimpinan unit kearsipan atau Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan lembaga atau kepala badan untuk mendapatkan disposisi, kemudian diserahkan kepada unit pengolah sesuai disposisi dari pimpinan. Pengarah surat. Menerima surat dinas yang disertai dengan kartu kendali surat masuk, meneliti kebenaran kode klasifikasi, indeks, dan isi ringkas surat, meneliti kebenaran informasi yang akan dimintakan kepada pimpinan. Kemudian, setelah surat diisi disposisi oleh pimpinan, mengentri data isi disposisi dalam aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis atau SKD, serta menentukan unit pengolah. Pengirim surat. Menerima surat dinas yang disertai dengan kartu kendali surat masuk dan lembar disposisi untuk diserahkan ke unit pengolah yang dituju, dan memintakan paraf petugas TU unit pengolah pada kartu kendali kuning dan diserahkan kembali ke petugas unit kearsipan. Penyimpan berkas kartu kendali surat masuk. Menyimpan kartu kendali surat masuk kuning yang sudah diparaf petugas TU unit pengolah dan menyimpan kartu kendali surat masuk kuning pada kotak kartu kendali berdasarkan unit pengolah secara kronologis. Pengurusan surat masuk di pimpinan unit pengolah. Pimpinan unit pengolah menerima, meneliti, dan membaca surat dinas, kartu kendali surat masuk warna merah, dan lembar disposisi dari petugas TU unit pengolah. Kemudian, membubuhkan disposisi kepada pelaksana untuk penyelesaian tugas. Pengurusan surat masuk di unit pelaksana. Pimpinan unit pelaksana menerima dan meneliti surat dinas dan lembar disposisi dari petugas TU pengolah, kemudian melaksanakan tugas sesuai instruksi atau disposisi surat. Apabila masih perlu didisposisikan kepada pelaksana atau staf, maka memberikan catatan instruksi pada lembar disposisi. Setelah selesai memberikan tindak lanjut, segera mengembalikan surat dan lembar disposisi kepada TU unit pengolah untuk disimpan. Prosedur pengurusan surat keluar. Prosedur surat keluar dilaksanakan secara sentralisasi melalui unit kearsipan, yaitu di Subbagian Umum dan Kepegawaian, dengan tahapan sebagai berikut. Pengurusan surat keluar di unit pengolah. Melakukan pengetikan net konsep surat keluar yang dibuat pimpinan unit pengolah. Memintakan pengesahan surat keluar kepada pimpinan lembaga, memintakan penomoran surat keluar dan cap dinas, menyerahkan surat keluar kepada petugas pengendali surat keluar di unit kearsipan, menyimpan kartu kendali surat keluar warna merah dan berkas pertinggal di central file. Pengurusan surat keluar di unit kearsipan. Menerima surat keluar yang sudah lengkap, baik jumlah maupun tujuan, dan dapat pengesahan dari pimpinan lembaga, memberikan nomor surat dan cap dinas pada surat keluar, memasukkan data surat keluar di aplikasi Sistem Kearsipan Dinamis atau SKD, menyerahkan pertinggal surat keluar dan kartu kendali merah, dan memintakan kartu kendali kuning untuk disimpan sesuai alamat yang dituju
menyerahkan kepada petugas pengirim surat. Pengelolaan arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tahun 2016 tentang pedoman penataan arsip inaktif pada SKPD dan BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka pengelolaan arsip inaktif melalui tahapan sebagai berikut. 1. Pemilahan, yaitu melakukan pemilahan antara arsip dan non-arsip, blanko-blanko, formulir kosong, dan lain-lain. 2. Pendeskripsian. Kegiatan pendeskripsian atau pencatatan isi informasi yang terdapat dalam arsip yang dituangkan ke dalam kartu fisis yang memuat keterangan tentang kode klasifikasi, isi ringkas, unit pengolah, bulan tahun, media, tingkat perkembangan. 3. Input data ke komputer. Kegiatan ini adalah untuk memasukkan isi informasi yang tercatat dalam kartu fisis ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD yang secara otomatis akan mengurutkan informasi berdasarkan klasifikasi atau masalah, urutan waktu, retensi, dan jadwal retensi arsip atau JRA, serta pembuatan daftar arsip. 4. Manuver fisik arsip. Manuver fisik dilakukan atas dasar nomor definitif dari daftar arsip yang sudah dibuat, urut berdasarkan klasifikasi masalah dan kurun waktu. 5. Penomoran definitif. Pelabelan ini dilakukan untuk pemberian nomor urut pada bungkus arsip. 6. Pelabelan box arsip. Setelah arsip dibungkus dan diberi nomor definitif, kemudian dimasukkan ke dalam box arsip secara berurutan sesuai nomor definitif dan diberi label sesuai nasib akhir. Label warna hijau untuk arsip yang mempunyai retensi permanen dan label merah untuk arsip yang mempunyai retensi musnah. 7. Penyimpanan dan penataan. Setelah arsip sudah selesai diproses sesuai urutan di atas, selanjutnya arsip yang sudah masuk box arsip disimpan di ruang penyimpanan arsip secara berurutan ke rak arsip. Penggunaan arsip inaktif. Penggunaan arsip inaktif berupa peminjaman arsip oleh pihak yang berkepentingan, diatur dengan SK Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah nomor 045/0068 tahun 2016 tentang pedoman akses dan layanan arsip di lingkungan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui proses permintaan atau rekomendasi, peminjaman, pengendalian, dan penyimpanan kembali arsip tersebut. Penyusutan. Dalam Pergub Jawa Tengah nomor 54 tahun 2012 tentang pedoman penyusutan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana setiap arsip mempunyai masa simpan sendiri tergantung nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi, tidak semua arsip selamanya disimpan. Perlu diadakan kegiatan penyusutan arsip, yaitu pengurangan jumlah arsip dengan cara memindahkan arsip aktif yang telah memasuki masa inaktif dari unit kerja atau unit pengolah ke unit kearsipan atau record center. Pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis. Sesuai keputusan Presiden RI nomor 105 tahun 2004, pengelolaan arsip statis adalah suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, penggunaan, dan pembinaan atas pelaksanaan serah arsip dalam satu kesatuan sistem kearsipan. Akuisisi atau pengumpulan arsip. Akuisisi arsip statis merupakan kegiatan penyerahan arsip yang bernilai sekunder
yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan pencipta arsip atau kepentingan umum di luar pencipta arsip dan berguna sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban serta informasional guna kepentingan penelitian dan sejarah ke lembaga kearsipan. Pengolahan arsip statis. Pengolahan arsip statis sebagaimana diatur dalam SK Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah nomor 045/3402 tentang pedoman pengolahan arsip statis merupakan kegiatan terpenting karena hasil pengolahan akan tercipta jalan masuk atau akses terhadap arsip dalam wujud sarana temu balik berupa senarai arsip, inventaris arsip, guide, dan sebagainya. Dengan memegang prinsip asal-usul dan aturan asli, melalui prosedur sebagai berikut. 1. Pendeskripsian arsip. Pendeskripsian arsip yang baik sudah tertata atau memberkas maupun arsip yang tidak utuh secara lembar per lembar ke dalam fisis yang memuat unsur-unsur nomor identitas pendeskripsi dan nomor berkas. Bentuk redaksi, surat, laporan, notulen, dan sebagainya. Tanggal yang termuat di dalam arsip tersebut. Isi berkas memuat informasi apa, siapa, kapan, di mana. Tingkat perkembangan, asli, tembusan, salinan, kopi, dan lain sebagainya. Bentuk luar, menunjukkan volume arsip, lembar, berkas, sampul bendel, serta kondisi arsip. 2. Input data ke komputer. Kegiatan ini adalah untuk memasukkan isi informasi yang tercatat dalam kartu fisis ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Statis atau SIKS, yang secara otomatis akan mengurutkan informasi berdasarkan masalah atau skema arsip statis, kurun waktu, dan nomor definitif, serta pembuatan senarai arsip. 3. Manuver fisik arsip. Manuver fisik dilakukan atas dasar nomor definitif dari senarai arsip yang sudah dibuat, urut berdasarkan masalah dan kurun waktu. 4. Pembungkusan arsip. Pembungkusan arsip dengan kertas kissing serta pemberian nomor definitif atau urut kemudian dimasukkan dalam box serta diberi label penomoran. 5. Penyimpanan dan penataan. Setelah arsip sudah selesai diproses sesuai urutan di atas, selanjutnya arsip yang sudah masuk box arsip disimpan di depo arsip statis secara berurutan ke roll open. Perawatan arsip. Perawatan arsip berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 110 tahun 2003 tentang pedoman perawatan arsip di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kegiatan 1. Pemeliharaan terhadap lingkungan. Pemeliharaan terhadap lingkungan terutama gedung atau ruang penyimpanan arsip sesuai dengan standar penyimpanan arsip, baik peralatan, kondisi ruang penyimpanan, suhu, cahaya, dan kelembaban ruang penyimpanan. 2. Pemeliharaan terhadap fisik arsip. Pemeliharaan terhadap fisik arsip, pembungkus arsip, box arsip melalui kamperisasi. Kamperisasi merupakan salah satu kegiatan preventif pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara membersihkan arsip terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membersihkan box arsip dan roll open dengan diakhiri pemberian kapur barus atau kamper secukupnya. 3. Fumigasi, yaitu kegiatan pembasmian biota dengan bahan kimia,
berupa metil bromida atau postoksin dan lain-lain, sehingga biota yang dapat merusak arsip misalnya rayap, ngengat, kecoa, kutu, semut dapat dimusnahkan. Sifat bahan kimiawi tersebut menguap, sehingga setelah dilepas, bahan kimia tersebut akan berafiliasi ke seluruh ruangan yang ada. Selain itu, bahan kimia tersebut juga bisa menetralisir sifat kimiawi kertas yang usang agar tidak mudah rapuh. 4. Restorasi arsip. Kegiatan perawatan dan perbaikan arsip yang mengalami kerusakan sebagai akibat pemeliharaan yang tidak baik, bencana, atau salah penggunaan. Reproduksi arsip. Yang termasuk kegiatan reproduksi adalah fotokopi, pembuatan foto, mikrofilm, compact disc atau CD, video compact disc atau VCD, digital video disc atau DVD, hasil scanning, dan semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan proses penggandaan arsip. Reproduksi arsip bertujuan untuk melestarikan informasi yang terkandung dalam suatu media arsip. Akses atau layanan arsip. Berdasarkan SK Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah nomor 045/0068 tentang pedoman akses dan layanan arsip, maka jenis layanan arsip meliputi 1. Jenis layanan arsip dinamis. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya memberikan layanan arsip dinamis, antara lain memberi layanan arsip dinamis dan menggandakan arsip atas izin instansi pencipta. 2. Jenis layanan arsip statis. Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan wilayah kewenangannya memberikan layanan arsip statis antara lain penggunaan dan pemanfaatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis baik manual maupun elektronik. Pemberian jasa konsultasi penelusuran arsip statis. Penggunaan dan peminjaman arsip statis di ruang layanan dalam berbagai bentuk dan media. Pemberian referensi atau bacaan lain yang dapat mendukung penelitian pengguna arsip statis. Penggunaan atau pemanfaatan seluruh fasilitas layanan arsip yang tersedia, baik arsip kertas maupun non-kertas. Dan penyediaan jasa reproduksi arsip, baik untuk arsip kertas maupun non-kertas. Dengan pengelolaan arsip yang baik dan benar, akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.